Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin Thahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Fanawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wal ifadata wal istifadah wat-tadhakkura wat-tadhkir wal iqamata wal istiqamah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi was sunnah ibtigha'an liwajhihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah salat zuhur jamaah Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita aneka ragam anugerah. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang selalu bersyukur terhadap segala anugerah yang telah Ia berikan kepada kita. Salawat beruntaikan salam senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang telah mengajarkan kita berbagai macam kebaikan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini pada kesempatan ini digolongkan oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang selalu melaksanakan segala kebaikan yang diajarkan oleh baginda besar kita Nabiyuna wa qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hari ini guru kita Kiai Haji Muhammad Lutfi Zawawi sedang ada kegiatan lain. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan di dalam setiap langkah pergerakannya. Juga mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita yang kemarin masih di rukun pertama salat, rukun kedua salat di dalam kitab At-Taqrirah As-Sadidah karya As-Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, murid dari As-Sayyid Zain bin Ibrahim ibn Sumaid. Rukun yang kedua kemarin apa Pak? Takbiratul Ihram. Takbiratul Ihram itu syaratnya ada 20. Kemarin sudah kita sebutin tuh. Secara ringkas, yang pertama kudu denger sendiri kita ucap takbiratul ihram setiap hurufnya. Allahu Akbar ada 8 tuh. Allahu Akbar. Alif lam lam ha. Alif atau hamzah ka ba ro 8 huruf. Kudu didengar diri sendiri. Yang kedua dilakukan atau diucapkan ketika sedang berdiri dalam posisi sempurna madhep kiblat. Jadi bukan kita baru selesai wudu, nyelonong jalan udah Allahu Akbar. Enggak, berdiri, berhenti, madhep kiblat dalam keadaan posisi sempurna, ya. Posisi siap baru Allahu Akbar. Harus pakai bahasa Arab juga. Kemudian harus Allahu Akbar, enggak boleh dibalik, Akbar Allah, enggak boleh. Kemudian Allah harus diucapkan secara jelas. Kemudian Akbar juga harus diucapkan secara jelas. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak boleh. Allahu Akbar, Allahnya doang. Allahnya enggak kebaca, cuman Allahu Akbar. Harus Allahu Akbar gitu ya. Kemudian jangan memanjangkan hamzah di Allah, Allah enggak boleh. Atau ba-nya dipanjangin, Akbar enggak boleh. Atau di tasydid ba-nya akbar, akbar enggak boleh. Kemudian tidak ada jeda Allah Akbar enggak boleh itu. Udah harus Allahu Akbar gitu. Namanya muwalat. Kemudian Allah enggak boleh lebih panjang dari 7 alif 14 harokat. Ya, kalau lebih panjang dari 14 harokat, kita kemarin udah bahas 1 harokat apa 2 harokat itu 1 alif itu seperti maddul yad. Allah, nah itu 2 harokat namanya tuh. Nggak boleh lebih panjang daripada 7 kali tonjokan. Itu. Durasinya maksudnya durasinya. Kemudian tidak boleh diselipkan huruf wawu di antara Allah dengan akbar. Jadi Allahu Akbar. Sering kita dengar kan Allahu Akbar. Harus artikulatif. Jadi Allahu Akbar gitu. Kemudian
Nggak boleh nambahin wawu di sebelum huruf, di sebelum kata Allah. Jadi bukan wallahu akbar, nggak boleh juga tuh, nggak jadi. Dan harus artikulatif tadi ya, Allahu akbar. Dilatih. Saya nggak bisa ngomong Allah Pak Ustadz. Saya dari satu daerah yang memang ngomong Allah tuh susah, Allah misalkan, atau Allah. Dilatih, kalau dilatih pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa, pasti bisa. Dilatih latihan. Berat Pak Ustadz, memang berat karena memang bukan bahasa kita. Berat. Lanjut. Mengucapkan takbiratul ihram untuk sholat fardu harus sudah masuk waktu fardu, waktu sholatnya. Sholat zuhur ya udah masuk waktu zuhur, sudah azan zuhur, maksudnya gitu. Kemudian antak tarina bin niyah, memang harus ada niat di sela-sela Allahu Akbar, itu harus ngucap niat nih di dalam dada nih, di dalam hati. Minimal apa? Usolli fardhal zuhri, usolli fardhal asri, gitu. Minimal itu. Kemudian kalau jadi makmum, nunggu barnya imam, Allahu Akbar baru Allahu Akbar. Kemudian harus madhab kiblat tadi. Madhab kiblat itu dada yang madhab kiblat ya. Jadi kalau sholat, di dalam sholat nengok-nengok boleh nggak Ustaz? Boleh. Yang penting dadanya tetap di depan. Yang penting dadanya tetap madhab kiblat. Kalau nengok-nengok boleh, cuman makruh. Makruhnya tahrim. Makruh nyerempet haram gitu. Kemudian ketika takbir jangan jangan bermaksud mengucapkan hal lain dari takbir. Ada orang yang latahnya memang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kagetnya Allahu Akbar Pak. Nah, lempengan pengen takbiratul ihram, dia dengar suara petasan, kaget kan, Allahu Akbar. Udahlah, nggak apa-apa, sama ini sih Allahu Akbar juga. Jadi nggak jadi itu, nggak jadi. Harus qasad, harus bermaksud takbiratul ihram itu untuk sholat, bukan karena kaget misalkan gitu ya. Kemudian harus pakai hamzah qata'. Kemarin kita udah bahas tuh. Ada namanya hamzah wasal, ada namanya hamzah qata'. Kalau di akbar itu hamzahnya hamzah qata', sama seperti alhaakumut takatsur gitu. Kalau kita baca dari bismillahirrahmanirrahim, kita wasal nih. Tahu kan di wasal dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Atau bismillahirrahmanirrahim ilhaakumut takatsur. Mana yang benar? Mana yang benar? Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur atau bismillahirrahmanirrahim ilhaakumut takatsur? Yang benar bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Sebab alhaakumut takatsur itu hamzahnya, alhaakumut itu kan hamzah awalnya tuh. Namanya hamzah qata'. Hamzah yang harus terpotong, terputus. Enggak boleh diwasal. Berbeda dengan al-qari'ah. Al-qari'atu mal-qari'ah. Kalau kita baca al-qari'ah dari bismillah, kita wasal gimana? Bismillahirrahmanirrahimil qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Apalagi hamzah wasal. Kayak kemarin tuh waktu kita tahsin. Udkhuluha bisalam. Ayat sebelumnya biqalbim munib. Kalau pengen diwasal, biqalbim munibin idkhuluha, bukan biqalbim munibin udkhuluha, bukan, tapi biqalbim munibin idkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud, gitu ya. Pernah dengar kan? Kayak gitu. Jadi dikotok. Jadi bukan Allahu Akbar, bukan, tapi Allahu Akbar. Itu namanya kotok namanya tuh. Lanjut. Masail fit takbir. Ini ada beberapa permasalahan di dalam takbiratul ihram ya. Yajuzu ta'rifut takbir. Boleh takbiratul ihram itu boleh ya, cuma sekedar boleh aja Pak. Boleh ngapain Pak Ustadz? Tapi jangan dilakukan, maksudnya cuma boleh aja, boleh gitu. Di ta'rif. Ta'rif itu tau enggak? Ta'rif itu dima'rifatkan. Apa yang dima'rifatkan? Kan Allahu Akbar, ya kan? Allah Akbar. Allah itu isim ma'rifat kalau di dalam bahasa Arab. Akbar itu isim nakiroh. Allahu Akbar, Allah maha besar, mubtada khobar. Tapi boleh akbarnya dibikin ma'rifat. Jadi apa? Jadi ditambahin alif lam. Jadi Allahul Akbar. Boleh. Cuman boleh aja, cuman jangan dipraktekin. Terkata orang kampung, lu ngapa sih Allahu Akbar aja Allahul Akbar gitu. Paham gak tuh? Ya. Jangan deh, jangan. Tapi ya juzu. Ini kan kita ngomongin fikih ya. Kalau fikih itu ya boleh apa enggak gitu kan. Boleh mema'rifatkan
kata akbar di Allahu Akbar. Jadi Allahul Akbar. Boleh-boleh aja. Walakinnahu, dengerin, khilaful afdol. Tetapi yang model begitu tuh khilaful afdol. Menyelisihi yang afdol. Menyelisihi yang lebih utama. Yang lebih utama mana? Allahu Akbar. Ngapah lagi lu pakai Allahul Akbar? Emang boleh? Boleh. Tapi menyelisihi yang lebih utama gitu ya. Kayak apa? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyal, apa hayyul yang benar? Yang benar hayyal, Pak, bukan hayyul. Kalau hayyul boleh, tapi khilaful afdal. Mana yang afdal? Hayyal. La ilaha illallah apa? Astaghfirullahalazim. Ini kalau mau ditarif nih, mau ditarkib. Tarkib itu i'rab ya. Menentukan kedudukan setiap kata di dalam bahasa Arab namanya i'rab. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah fi'il dan fa'il. Fa'ilnya siapa? Ana. Astaghfir. Aku memohon ampun. Allaha maf'ul bih. Maf'ul bih itu mansub. Di atas tuh Allaha, astaghfirullah. Al-azima jadi sifat dari Allaha. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illahu. Al-hayya. Al-hayya ini jadi apa? Kenapa al-hayya bukan al-hayyu? Al-hayya itu jadi badal daripada Allah yang awal tuh. Nggak paham kan? Ya udah begitu kira-kira. Jadi yang mana yang cakep? Allah al-hayya, al-hayyal qayyum allazi la ilaha illahu gitu. Sama seperti itu. Yang kedua, ya juzul ityanu bi sifatin au bi sifataini min sifatillahi ta'ala. Boleh, cuman sekedar boleh Pak, jangan dipraktekin. Ketika mengucap takbiratul ihram Allahu Akbar, itu di tengah-tengahnya disisipin dua sifat, satu sifat atau dua sifat dari sifat Allah. Contohnya, fayaqulu, dia ucapkan Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Boleh, cuman apa lagunya gitu ya. Dia jadi imam mentang-mentang tahu nih, oh boleh kan Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Gua jadi imam tar tarawih nih. Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Apa yang terjadi Pak? Makmum yang di belakang kan, idih, imam ngapa begitu? Kan gitu ya. Jadi idih, ada idihnya. Kan imam, makmum nggak pada semuanya tahu tuh. Ketika makmum nggak tahu, kemudian dia menyangka bahwa imamnya tidak sah sholatnya, maka makmum sholatnya nggak jadi tuh Pak. Makmum itu ketika mengikut kepada imam, satu yang paling harus ada di dalam hati makmum adalah meyakini keabsahannya imam. Kalau tidak meyakini keabsahannya imam, wah imam kayaknya nggak sah nih. Tadi sholat baca fatihahnya kurang tapi lincus, kurang tapi bagus. Paham nggak tuh? Kayaknya nggak sah nih imam. Udah nggak jadi tuh sholat tuh. Maksudnya nggak jadi kalau kita nggak segera niat mufarokoh, sholat kita malah batal sebagai makmum. Lah kita kalau imam nih lagu-laguan Allahur Rahmanur Rahim Akbar, Allahul Karimul Khallaqu Akbar, kan dua sifat tuh. Padahal boleh, tapi jangan apa? Membuat kontroversi gitu kira-kira. Lagi-lagi walakinnahu khilaful afdal, itu menyelisihi hal yang paling utama. Yang ketiga, yajibu 'alal ajizi 'anit takbiri bil arabiyyati ta'allumu. Wajib bagi orang yang tidak mampu mengucapkan takbiratul ihram dengan bahasa Arab, dia wajib ngapain? Wajib belajar. Emang apa sulitnya sih Pak Ustadz mengucap Allahu Akbar? Jangan salah. Orang-orang yang lidahnya tidak terbiasa mengucap itu, mohon maaf, misalkan orang mu'allaf ya, baru masuk Islam dari negeri yang antah berantah, misalkan dari mana, ngucap Allahu Akbar itu susah Pak. Allahu Akbar susah. Jangan orang antah berantah, orang Indonesia yang lidahnya paling lemes sedunia. Orang Indonesia itu orang lidahnya paling lemes Pak. Bahasa apa aja bisa dia. Kalau dilemesin bahasa apa aja bisa. Asal orang Indonesia asli ya. Suku yang Melayu itu bahasa apa aja bisa jadi apa, lemes dia lidahnya. Itu kadang-kadang ngucap Allah aja kagak becus. Allah, Allah. Ngucap Allah, Allah. Ada Allah, kadang-kadang Allah. Allah. Itu latihan. Yajibut ta'allum, wajib belajar. Belajar, latihan. Bagaimana sih Pak Ustadz caranya? Allah. Jadi lidah itu ditaruh di belakang gigi seri atas.
ya, yang nggak mungkin di depan gigi seri. Nah, lucu jadi Allah. Allah di belakang gigi seri. Bang Syukron tahu harapannya. Allah itu ya di belakang gigi seri. Allah. Nah, lidah yang belakang nih. Jadi kan lidah itu ada ujung, ada punggung. Nah, punggungnya naikin juga. Allah. Jadi bukan Allah, tapi Allah. Jadi punggung lidahnya naikin juga ke langit-langit, hampir menyentuh Allah. Jadilah Allah. Kedengarannya empuk, bukan Allah atau Allah gitu ya. Yajibut ta'allum, wajib Pak, wajib belajar. Yang nggak bisa wajib belajar. Dan mengucapkan akbarnya juga. Fa illam yastati' wa khafa khurujal waqti tarjamaha bilughatih. Kalau nggak bisa, ini kalau nggak bisa ya Pak ya. Contoh cara menggambarkannya, mendeskripsikannya begini. Kita kedatangan tamu. Pak, saya mau masuk Islam dong. Nih ya. Kalau ada orang tamu, saya mau masuk Islam dong, langsung syahadatin saat itu juga Pak. Jangan pakai nanya, emang ngapa mau masuk Islam? Jangan pakai nanya, udah ayo. Kalau ada datang orang, saya mau masuk Islam dong Pak, ayo deh yuk, asyhadu. Gitu langsung udah. Nggak usah pakai ada pertanyaan apa-apa lagi. Asyhadu, udah asyhadu dulu. Pertanyaan apapun nanti bisa ditanya setelah dia udah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ya. Tapi nanti Pak, tanggal ini bertepatan dengan ulang tahun saya. Kagak usah, nggak usah. Udah syahadat sekarang. Kenapa begitu Pak? Ar-ridha bil kufri kufrun. Kalau kita membiarkan dia berlarut-larut di dalam agamanya sedangkan dia mau masuk ke dalam Islam, gitu ya. Itu seakan-akan kita ridho dengan kekufurannya. Maka kita kufur juga tuh Pak, baik-baik. Makanya kalau Pak saya mau masuk Islam dong, ayo dah asyhadu. Udah nggak usah pakai seremonial, udah langsung asyhadu dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Udah selesai. Atau kalau kata guru kami ditambahkan wa tabarra'tu an kulli dinin yukhalifu dinal Islam gitu ya. Atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah juga jadi. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi dah. Udah tuh. Baru dah. Kalau udah syahadat begitu tuh mau diseremoniin nih, disaksikan orang banyak, ulangi lagi. Monggo silakan. Gitu. Biar apa? Biar kita terbebas dari itu tadi ar-ridha bil kufri kufrun. Datang orang mau masuk Islam ke kita. Udah 15 menit lagi mau azan asar misalkan. Orang kalau udah masuk Islam Pak, yang harus pertama dilakukan apa? Sholat kan. Ajarin sholat. Punya waktu cuma 5 menit buat ngajarin sholat. Mungkinkah kita kemudian ngajarin dia Allahu Akbar? Ternyata sulit banget Pak Ustadz dia ngucap Allahu Akbarnya. Udah tarjamaha bilughatih. Dia boleh menterjemahkannya dengan bahasanya. Misalkan dia bahasanya bahasa apa? Bahasa Inggris misalkan gitu. Ya udah, terjemahkan dengan bahasa Inggris. Itu pun kalau dia sulit mengucapkan Allahu Akbar, kemudian memang waktunya udah mepet ke asar. Mepet masuk waktu sholat lain gitu. Boleh dia menterjemahkan. Cuman gituan doang tuh. Selebihnya kalau waktunya panjang udah coba bisa nggak Allahu Akbar? Bisa udah. Baru cuman bisa Allahu Akbar doang Pak Ustadz. Sholatnya ya udah. Sholat kalau orang mu'allaf mah sholatnya ngapain? Diem aja Pak. Seukuran Fatihah, seukuran ruku, seukuran i'tidal, seukuran sujud gitu tuh. Kalau orang mu'allaf. Kemudian yang keempat, qarnun niyati bit takbir. Kudu ngikutin niat ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar tuh ya, di dalam hati nyebut tuh. Saya niat sholat fardu zuhur atau usolli fardu zuhri. Nggak bisa Pak Ustadz, ya udah sebelum takbiratul ihram ngucap di lidah. Usolli fardu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman atau adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Atau pakai bahasa Indonesia, sahjaku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Itu namanya talaffuz bin niyah. Talaffuz bin niyah itu sunnah bagi orang yang tidak mampu ngucap, belum mampu ya, belum terlalu mampu ngucap niat di dalam hati. Nah kalau di dalam hatinya itu ketika takbiratul ihram gitu. Jadi nggak ada niat di lidah tuh, nggak ada. Memang niat itu mahalluh al-qalbu, tempat niat itu ada di dalam hati, bukan di lidah. Memang bukan di lidah. Tapi kalau untuk membantu hati agar hadir ketika niat, itu disunnah sebagai mana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab.
Kemudian yajibu qarnun niyyati bit takbir wastihdaruha tafsilan fi jami'it takbir 'alal mu'tamad. Sebenarnya kalau di dalam pendapat yang mu'tamad, pendapat yang paling kuat di dalam madhab Syafi'i, ketika takbir apapun, baik takbiratul ihram atau takbir intiqal, kalau takbiratul ihram itu takbir untuk membuka salat, Pak. Selain itu namanya takbir intiqal, takbir dari sujud takbir dari berdiri kepada ruku, takbir dari i'tidal kepada sujud, takbir dari sujud kepada duduk, itu namanya takbir intiqal. Takbir apa, Pak? Takbiratul intiqal. Nah, sebenarnya di dalam mazhab Syafi'i, takbiratul intiqal itu harus dikosodkan, harus diniatkan. Ini saya mau ruku, ini saya mau sujud gitu. Ini saya mau duduk. Kudunya begitu. Tapi ada pendapat lain, karena itu terlalu sulit, yang penting secara global saja. Ketika takbiratul ihram, ya udah takbir-takbir selanjutnya namanya takbir intiqal. Gitu. Wadzalika ma yusamma bil muqaranatil haqiqiyah. Kalau sampai kita bisa takbir rotul ihram sambil dari Allahu Akbar dari A sampai R itu isinya cuma niat, itu namanya muqaranah haqiqiyah. Kagak paham? Ya udah, berarti ketika takbiratul ihram tuh tengah-tengah isi dengan niat dah. Biar enggak ribet-ribet. Ribet Pak Ustaz, apaan sih muqaranah haqiqiyah? Ya udah, yang penting ketika takbiratul ihram ente sebut niat di dalam hati. Minimal 3 kata, usolli fardhu apa tuh? Maghribi, isya'i, subhi dan seterusnya. Wal istihdarul haqiqi. Waqtarul mutaakhirun ka Imamil Haramain wal Ghazali wan Nawawi adama wujubi dzalika lil masyaqqati syadidah. Nah, ulama-ulama mutaakhir seperti Imam Ghazali, Imamul Haramain, kemudian Imam Nawawi tidak mewajibkan muqaranah haqiqiyah dan istihdarul haqiqi tadi yang kita bahas itu tadi. Kenapa? Lil masyaqqati syadidah. Susah tuh maksudnya gimana Pak Ustaz? Iya, dari awal sampai dari Allah sampai R sampai Allahu Akbar sampai Akbar itu harus diisi dengan niat. Susah enggak, Pak? Susah. Itu namanya muqaranah haqiqiyah dan istihdarul haqiqi. Benar, Pak. Sebenarnya itu wajib tuh. Cuma kata Imamul Haramain, Imam Ghazali sama Imam Nawawi nggak wajib, itu mah sulit banget. Yang penting di antara Allahu Akbar ada niat tuh, usolli fardhu zuhri gitu. Wa qalu bil iktifa'i bi istihdarin niyyati ijmalan fi juz'in minat takbir. Yang penting ketika mengucap takbiratul ihram ada sebagian atau ada satu suku gitu ya dari Allahu Akbar itu kita ucap niat gitu. Kama qala sahibu Safwati Zubad wa qarinin niyyati bit takbir fi kullihi hatman wa mukhtarul imam wan Nawawi wa hujjatun lil Islam yakfi bi an yakuna qalbul fa'ili mustahdiran niyyati ghaira ghafili gitu. Jadi itulah yang kita pelajari hari ini tentang takbiratul ihram. Jadi itu rukun yang kedua dari dalam salat. Nah, sedikit lagi. Ternyata di sini ada catatan kaki nih ya. Istihdar atau menghadirkan niat itu ada 2, Pak. Ada namanya istihdar hakiki, ada namanya istihdar urfi. Menghadirkan niat di dalam hati itu ada 2. Ada namanya istihdar hakiki, menghadirkan niat secara hakiki, yaitu dari Allahu Akbar dari A sampai R itu harus diisi dengan niat. Ada istihdar urfi, istihdar atau menghadirkan niat secara kebiasaan aja. Allahu Akbar, kita baru di huruf L-nya itu baru kita bisa mengucapkan niat di dalam hati, itu sudah jadi sebenarnya. Ada lagi namanya muqaranatun niyyati lit takbir nau'ani. Sama, muqaranah juga ada 2. Mengikuti takbir dengan niat ada 2. Ada namanya muqaranah haqiqiyah, ada muqaranah urfiyah. Atau mengikuti takbiratul ihram dengan niat, ada yang haqiqiyah, ada yang urfiyah. Sama seperti yang di atas. Kalau misalkan yang hakiki itu benar-benar penuh dari A sampai R. Kalau yang urfi ya di tengah-tengahnya dah di huruf L misalkan, di huruf H misalkan, baru kita hadirkan niat. Maksudnya gimana sih Pak Ustadz? Maksudnya ketika Allahu Akbar, jadi ucapan yang ada di dalam hati itu kan lebih cepat dari yang kita pikirkan, Pak. Ya enggak? Pernah enggak kita minum air di dalam gelas. Kita angkat,
ternyata di dalamnya ada cicak atau ada apa? Lalat. Kita taruh lagi, terus kita cerita ke teman kita. Wah, suwe, tadi gue lagi minum, di dalam gelas ada cicak. Gue bilang dalam hati, wah untung gak keminum. Ngomong gak sebenarnya dalam hati? Nggak ngomong. Kenapa? Karena sebenarnya yang ada di dalam lintasan hati kita itu cepat ngomongnya tuh. Jadi usolli fardhu zuhri itu di dalam hati nggak seperti usolli fardhu zuhri di dalam lisan. Jadi usolli fardhu zuhri kita tuh cepat. Makanya Allahu Akbar yang saya maksud muqaronah hakikiyah dari A sampai R adalah ketika kita secara penuh mengucap usolli fardhu zuhri, maksudnya menghadirkan hati gitu. Ya, paham nggak paham lah, mudah-mudahan ketika takbiratul ihram kita paham tuh ya. Yang penting niat itu ketika takbiratul ihram di mana tempatnya? Mahalluha al-qalbu, di dalam hati dah gitu dah. Mudah-mudahan ya Allah kita mendapatkan manfaat dan berkah dari apa yang kita pelajari. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.